وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah salat subuh dan jamaah kajian di Sabtu pagi yang insyaallah diridhoi, dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan dan kita ungkapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di pagi ini atau di subuh ini kita bisa hadir di majelis yang insyaallah majelis yang penuh barakah ini. Kita hadir dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga ini menjadi jalan untuk bisa mendapatkan banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini, termasuk kemudahan untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri atau melewati jalan-jalan menuju majelis ilmu, termasuk hari ini kita hadir di sini di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini harapan kita, semoga ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan kemudahan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selalu berusaha untuk selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kita selalu mendoakan beliau dengan berselawat kepadanya, dengan harapan itu semua bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat darinya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, semua kita sudah maklum dan mafhum, dan kita semuanya menyadari bahwa misi utama dari kehidupan kita ini adalah untuk melaksanakan ibadah. Melaksanakan ibadah dengan berbagai macam ibadah yang Allah wajibkan kepada kita dan juga yang Allah sunahkan. Dan alhamdulillah saya yakin panjenengan semua ini sudah termasuk ahli-ahli ibadah, orang-orang yang sudah tekun, rutin, istiqomah beribadah, baik itu ibadah salat, puasa di bulan Ramadan, dan bahkan ada yang sudah menunaikan ibadah haji, dan juga ada yang sudah umrah, mungkin hanya bukan 1-2 kali umrah, mungkin sudah berkali-kali. Juga sudah rutin kita membaca Al-Quran, bahkan berkali-kali kita khatam membaca Al-Quran, dan juga berzikir kepada Allah, sudah sering kita berzikir. Tetapi pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita adalah di mana letaknya perbedaan antara orang yang rajin ibadah dengan yang tidak pernah ibadah? Di mana letak perbedaan orang yang sudah rutin sholat dengan orang yang belum pernah sholat? Kira-kira di mana letak perbedaan orang yang sudah rutin puasa dengan orang yang memang tidak pernah berpuasa?
Di mana perbedaan orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang tidak pernah membaca Al-Quran? Di mana perbedaan antara orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji dan umrah dengan yang tidak pernah melaksanakan haji dan umrah? Kira-kira Bapak Ibu terlihat nggak dalam kehidupan kita? Oh, ini orang yang rajin sholat, ini nggak pernah sholat. Terlihat nggak kira-kira? Lihat nggak Bapak Ibu? Bisa nggak kita membedakan? Oh, ini orang yang sudah rajin sholat, ini nggak pernah sholat. Bisa nggak kita melihatnya? Perbedaan? Ya bisa ya. Bisa nggak kita melihat perbedaan? Ini orang yang rajin puasa, ini yang malas puasa. Terlihat nggak dalam kehidupannya? Nggak terlihat. Sebetulnya dan semestinya antara orang-orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat mestinya terlihat perbedaannya. Mestinya begitu. Antara orang yang berpuasa dengan orang yang nggak pernah puasa itu mestinya terlihat di dalam kehidupannya. Antara orang yang haji dengan yang nggak pernah haji itu mestinya terlihat juga perbedaannya. Di mana letak perbedaannya? Yaitu di dalam perilaku kehidupannya. Mestinya terlihat. Karena apa? Karena setiap ibadah yang Allah wajibkan kepada kita dan Allah perintahkan kepada kita itu semuanya adalah pelajaran yang Allah ingin kita ambil dari ibadah itu, yang pelajaran itu untuk memperbaiki perilaku kehidupan. Jadi mestinya setiap ibadah yang kita lakukan itu memperbaiki perilaku kehidupan kita. Termasuk ibadah kurban yang kita lakukan kemarin itu mestinya itu memperbaiki perilaku kehidupan kita. Salat itu mestinya antara orang yang salat dengan tidak salat mestinya berbeda. Di mana perbedaannya? Orang yang salat itu hatinya selalu tenang dan terlihat dalam perilaku kehidupannya orangnya tenang, ya, tenang, tidak emosian, ya, nggak stres ketika ada masalah. Kenapa hatinya tenang? Maka Allah katakan aqimis sholata lidzikri ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dirikanlah salat agar kau ingat kepadaku dan ketahuilah bahwa dengan ingat kepadaku itu hatimu menjadi tenang. Jadi orang yang salat dengan orang yang tidak salat itu bedanya terletak pada apa? Terlihat dari kehidupannya, perilaku kehidupannya. Yang salat orangnya tenang gitu. Dihina, dicaci maki, yo tenang, tidak emosian gitu. Ada masalah, tenang gitu. Hidupnya selalu terlihat tenang. Terus orang yang salat itu kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang salat itu tercegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang salat itu mestinya, ini mestinya ya. Orang yang salat itu mestinya ya terhindar dirinya dari berbuat hal-hal yang mengandung maksiat, yang mengandung dosa. Orang yang salat mestinya lisannya tidak suka menghibah, lisannya tidak suka menfitnah, matanya tidak suka melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, telinganya nggak suka mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mestinya begitu gitu. Kenapa? Karena dengan sholat itu dilatih, ya, kita dilatih bagaimana kita selalu merasa adanya Allah dalam kehidupan kita. 5 kali dalam sehari, ya, kita itu diminta oleh Allah untuk selalu berkomunikasi dengan Allah lewat sholat itu. Agar apa? Agar kita selalu merasa bahwa Allah itu selalu ada di hadapan kita. Allah selalu ada di hadapan kita. Nah, diharapkan setelah sholat itu, dalam kehidupan di luar sholat, kita masih merasakan suasana sholat itu. Yaitu apa suasananya? Merasa Allah selalu ada di hadapan kita. Lah manusia
kalau merasa Allah selalu ada di hadapannya, disitulah nanti dia merasa dirinya ini diperhatikan, dilihat, dinilai, diawasi oleh Allah. Saya panjenengan kalau sudah merasa selalu diawasi, dinilai, dilihat, didengar oleh Allah, pasti perilaku kita akan terkontrol. Tidak mungkin kita melakukan perbuatan dosa. Karena apa? Karena Allah melihat, Allah mendengar, ya, Allah memperhatikan, Allah menilai. Nah, ini bentuk orang-orang yang bentuk perilaku orang-orang yang sudah melaksanakan sholat. Tapi kenapa yang sholat dengan tidak sholat itu terlihat sama saja? Kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah terletak pada orang-orang yang sholat itu tidak mengambil pelajaran dari ibadah sholatnya. Jadi ibadah yang dilakukan itu kan ada dua minimal kita dapatkan Bapak Ibu. Yang pertama kita dapatkan pelajarannya, yang kedua ganjaran pahalanya. Atau kata lain, dapat ilmu dari ibadah itu, yang kedua dapat sangu akhirat. Ya, ini dua minimal kita dapatkan. Cuman orang-orang yang ibadah itu ada yang orientasinya hanya sangu akhirat saja, hanya orientasi pahala saja, tapi tidak mengambil pelajarannya, sehingga setiap ibadah yang dilakukan itu tidak mempengaruhi perilakunya. Gampang saja Bapak Ibu kalau kita ingin melihat itu, baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu kan di situ ada dua yang kita dapatkan, ada ilmunya, ada sangunya, pahalanya. Coba kita jawab ya, seandainya saya tanya, panjenengan baca Al-Quran itu nyari ilmunya apa nyari sangunya? Selama ini kita baca Al-Quran itu mencari pahala atau mencari pelajarannya? Ketika kita baca Al-Quran, pahala yang banyak Bapak Ibu, ya, orientasi mencari pahala, mencari ganjaran, mencari sangu akhirat, ini yang paling banyak. Padahal Allah mewajibkan kita membaca Al-Quran, memerintahkan kita baca Al-Quran, atau Allah menurunkan Al-Quran itu adalah sebagai apa? Petunjuk agar kita mendapatkan ilmunya. Maka ilmu yang pertama yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu Al-Quran, ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu. Sekarang kita tanya, ya, apakah orang-orang di Indonesia ini, ya, bukan orang Arab ya, orang Indonesia yang tidak paham bahasa Arab, yang tidak paham bahasa Al-Quran, apakah membaca Al-Quran selalu disertai dengan membaca terjemahannya atau hanya membaca Arabnya saja? Mana yang lebih banyak? Baca Arabnya. Kalau ditanya Bapak Ibu sudah berapa kali khatam membaca Al-Quran yang Arabnya, mungkin ada yang mengatakan 20 kali, ada yang mengatakan 30 kali, bahkan ada yang 40-50 kali khatam baca Al-Quran. Tapi kita tanya, ada enggak yang sudah khatam membaca terjemahannya? Tidak usah tafsirnya, terjemahannya saja dulu. Mungkin satu pun belum ada Pak yang satu kali khatam membaca terjemahan. Itu artinya apa? Orientasi kita dalam ibadah itu lebih banyak kepada nyari pahala, nyari sangu. Sehingga berkali-kali khatam baca Al-Quran itu tidak memperbaiki perilakunya. Apa bedanya orang baca Al-Quran dengan orang tidak baca Al-Quran? Mestinya terletak perbedaan dalam perilaku. Tapi kenapa kok tidak berbeda dalam kenyataannya? Karena baca Al-Qurannya bukan mencari ilmunya, tapi nyari sangunya itu. Ini kesalahan kita di situ. Ya. Nah, maka saya ingin mengatakan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan di situ harus kita pahami, ya, apa yang Allah inginkan dari setiap ibadah itu harus kita pahami dulu. Apa yang Allah inginkan dengan adanya perintah sholat,
apa yang Allah inginkan dengan adanya perintah berpuasa, apa yang Allah inginkan dengan adanya perintah haji dan umrah itu, apa yang Allah inginkan dengan perintah membaca Al-Quran, apa yang Allah inginkan dengan perintah zikir, ya, terus kita pahami, harus kita ketahui apa yang Allah inginkan, yang dalam bahasa hukumnya disebut dengan maqasid syariah. Jadi tujuan hukumnya itu apa gitu. Itu yang harus kita pahami, sehingga setiap kita melakukan ibadah kita punya target gitu. Kita punya target, ya. Oh, dengan puasa saya harus begini, begini dan begini gitu. Termasuklah Bapak Ibu dengan ibadah kurban yang kemarin kita lakukan. Nah, mungkin hari ini saya akan memfokuskan saja, ya, kita mengambil pelajaran dari ibadah kurban yang sebagiannya sudah saya sampaikan di Jumat kemarin, tapi saya tidak mengulanginya lagi, ya. Saya menyampaikan pelajaran yang lain dari yang saya sampaikan di khutbah Jumat kemarin, ya. Bapak Ibu, kalau kita amati, kita cermati, ya, perintah kurban itu mirip-mirip dengan perintah sholat, mirip-mirip dengan perintah berpuasa, mirip-mirip dengan perintah sholawat. Di mana letak kemiripannya? Letak kemiripannya adalah Allah tidak tiba-tiba memerintahkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, berkorbanlah kalian, ya. Enggak tiba-tiba memerintahkan begitu, ya. Tetapi Allah memerintahkannya itu lewat serangkaian peristiwa sebelumnya, ya. Jadi ada rangkaian peristiwa sebelumnya. Salat yang kita lakukan, ya, salat kita lakukan 5 waktu sehari semalam itu enggak langsung tiba-tiba 5 kali sehari semalam, tapi ada serangkaian peristiwa sebelumnya. Apa serangkaian peristiwa sebelumnya? Ada peristiwa Isra dan Mi'raj, yang ketika Mi'raj itu Rasulullah diperintahkan salat bukan 5 waktu, tapi berapa? 50, terus kemudian dikurangi, baru kemudian 5. Jadi enggak langsung 5, dikurangi dari 50 langsung 5. Kurban itu enggak langsung kita diperintahkan menyembelih kambing, menyembelih sepertujuh sapi dan seterusnya, enggak. Tapi diawali dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya, itu peristiwa Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Ismail, diganti dengan kibas domba, lalu kemudian pada kita diperintahkan melaksanakan itu. Jadi enggak tiba-tiba. Perintah haji juga begitu, ya, diawali di peristiwa kehidupan Ibrahim alaihissalam. Puasa, ya, juga Allah mengkaitkan dengan peristiwa sebelumnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana puasa itu sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Dikait juga dengan peristiwa sebelumnya. Enggak langsung, enggak hanya hai orang yang beriman diwajibkan kepada kamu berpuasa, titik, enggak begitu. Tapi kenapa Allah kaitkan dengan sebagaimana kewajibkan pada orang-orang sebelummu? Ada serangkaian juga sebelumnya. Perintah sholawat, ya, enggak langsung mengatakan hai orang yang beriman bersolawatlah, enggak. Tapi ada serangkaian sebelumnya. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat bersolawat kepada Nabi. Baru kita diperintahkan hai orang-orang yang beriman bersolawatlah kepada Nabi. Ada apa dengan ini? Kan begitu, ya. Kenapa Allah tidak tiba-tiba langsung aja memerintahkan pada kita orang mukmin? Kenapa dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya? Ada serangkaian peristiwa sebelum Allah memerintahkan kepada kita. Dan peristiwa yang Allah perintahkan pada kita itu lebih ringan dibandingkan yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah, gitu.
Jadi Allah menggambarkan sesuatu yang berat dulu yang sebelumnya. Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anak. Kita diperintahkan menyembelih kambing. Berat mana Bapak Ibu? Berat menyembelih anak, penyembelih kambing? Berat menyembelih anak kan? Ya. Salat 50 waktu, kita 5. Berat mana coba? Berat 50, kita cuma 5. Jadi sesuatu yang besar, yang berat digambarkan sebelumnya. Allah, malaikat bersolawat, kita bersolawat. Kira-kira Allah, malaikat dibandingkan kita, itu kira-kira posisinya sejajar gak Bapak Ibu? Allah, malaikat, kemudian kita. Gak sejajar. Allah saja, kan bahasa kita begitu, Allah saja, ya, malaikat saja bersolawat pada Rasulullah, yang mereka nggak butuh Rasulullah. Lah bagaimana dengan kita, umatnya, yang kita membutuhkan syafaatnya? Masa kita nggak bersolawat? Allah saja bersolawat gitu, malaikat saja bersolawat, masa kalian umatnya kok nggak bersolawat? Kan bahasanya begitu. Nah, jadi kalau kita simpulkan Bapak Ibu, ya, dari perintah kurban, perintah puasa, perintah sholat, ya, perintah sholawat, dan perintah-perintah ibadah lainnya yang diawali oleh Allah dengan sesuatu yang besar, yang berat sebelumnya, itu adalah agar apa yang kita rasakan ketika kita diperintahkan dalam melakukan ibadah itu terasa ringan. Terasa ringan. Karena apa? Karena Allah sudah menggambarkan terlebih dahulu pada diri kita suatu beban ibadah yang berat. Maka setelah beban berat itu tergambarkan pada diri kita, tiba-tiba kita hanya diperintahkan sesuatu yang lebih kecil dari itu, maka bagi kita itu terasa ringan. Nah, jadi setiap perintah Allah terasa ringan bagi kita. Kenapa? Sudah digambarkan sesuatu yang besar. Dan itu Bapak Ibu tidak hanya terhadap ibadah, juga beban hidup kita, permasalahan hidup kita di dunia ini juga seperti itu. Ya, semua kita akan diuji oleh Allah dalam kehidupan ini. Tapi ujian yang akan Allah ujikan kepada kita itu sudah Allah ujikan pada orang-orang sebelum kita. Dan ujian itu lebih berat dari yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Agar kita merasa bahwa ujian bagi kita itu ringan. Karena sudah digambarkan ujian yang besar, yang berat sebelumnya. Coba kita lihat apa permasalahan hidup kita. Biasanya sakit, ya. Sakitnya termasuk permasalahan hidup kita. Semua orang mengalami sakit. Tapi agar kita merasa sakit yang kita alami ini tidak membuat kita terlalu mengeluh terhadap Allah, apalagi protes kepada Allah. Kita seorang mukmin, sudah sholat, sudah puasa, tapi kok masih tetap diberikan sakit oleh Allah. Biar kita tidak mengeluh dan tidak merasa berat. Allah sudah buat itu peristiwa sakit yang dialami oleh orang-orang yang soleh sebelum kita, dan itu jauh lebih berat dari sakit yang Allah berikan pada kita. Kepada siapa Allah berikan? Yaitu kepada seorang nabi yang bernama Nabi Ayub. Nabi Ayub kurang solehnya apa dibandingkan kita, tapi sakitnya jauh lebih parah dengan sakit yang dialami oleh orang-orang saat ini. Sakitnya Nabi Ayub tidak hanya fisiknya yang sakit, tapi batinnya itu sakitnya luar biasa. Di mana letak sakit batinnya? Dia diusir Bapak Ibu, di setiap negeri diusir. Istrinya menceraikannya. Ya, dia diusir dari keluarganya, diusir dari kampungnya, lari ke kampung sebelah, diusir lagi dari kampung sebelah, lari lagi ke kampung sebelahnya, diusir lagi. Ya, nggak ada satupun orang yang mau menerima kehidupannya. Apa nggak sakit coba? Batinnya. Bukan saja fisiknya yang sakit, ya, yang dagingnya hancur semuanya, ya, mohon maaf, berbelatung, ya, sehingga dagingnya habis tinggal tulangnya. Sakit yang luar biasa. Fisiknya sakit, batinnya sakit, ditolak oleh semua orang. Kira-kira kita hari ini ada nggak sakit yang lebih dari itu? Fisik sakit,
batin sakit. Sesakit-sakitnya orang hari ini masih diterima oleh keluarganya, masih dirawat oleh keluarganya, rumah sakit masih mau menerima dan tidak diusir dari kampungnya, tidak diusir dari wilayah tempat tinggalnya. Sakit hari ini lebih pada sakitnya sakit fisik, nggak diusir Bapak Ibu. Jadi ketika kita membayangkan bagaimana kehidupan Nabi Ayub, orangnya orang soleh, seorang nabi, Allah berikan sakit sedemikian rupa, maka nggak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, ya Allah, aku ini udah soleh, aku sudah sholat, aku rajin puasa, ya, aku rajin baca Al-Quran, kenapa kau berikan aku sakit seperti ini, kenapa sakitku nggak sembuh-sembuh, di mana keadilanmu? Wah, misalnya begitu. Sementara tetanggaku, temanku nggak pernah sholat, sehat sampai saat ini. Jadi kalau kita protes kepada Allah, baru sakit seperti ini kita udah protes, Allah akan katakan besok, coba kau lihat Nabi Ayub, soleh mana kamu dari Nabi Ayub? Lebih parah mana sakitmu dari sakitnya Nabi Ayub? Nabi Ayub protes nggak? Nggak protes, seorang nabi. Allah sudah menggambarkan sesuatu yang besar dulu. Nah, kalau kita ngambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu, kita akan merasa apa yang kita alami itu nggak ada apa-apanya gitu. Sakit yang kita alami tidak ada apa-apanya dibandingkan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Sehingga kita melihat apa yang terjadi pada diri kita itu sesuatu yang ringan, sesuatu yang kecil. Karena Allah gambarkan dulu pada diri kita sebuah peristiwa yang besar. Ada orang yang bermasalah dengan keluarganya. Mungkin suami merasa bermasalah dengan istrinya karena istrinya tidak solehah, tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Mungkin sebaliknya istri juga begitu, merasa kecewa ternyata suaminya bukan suami yang soleh, tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Orang tua mungkin kecewa dengan anaknya. Kenapa? Anaknya tidak sesuai dengan dia harapkan. Dia berharap anaknya anak soleh solehah, tunduk manut, pinter, tapi nggak sesuai dengan dia harapkan. Mungkin kita akan mengalami masalah itu dalam rumah tangga. Tetapi persoalan itu sudah Allah tunjukkan pada orang-orang sebelum kita untuk kita ambil pelajaran yang jauh lebih bermasalah dibandingkan dengan masalah kita hari ini. Ada seorang suami yang soleh tapi istrinya tidak solehah. Allah contohkan siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut. Seorang nabi, kurangnya apa coba? Seorang nabi, istrinya kafir. Nabi Nuh, istrinya kafir. Anak-anaknya kafir. Seorang nabi saja, anaknya, istrinya kafir. Kita hari ini tidak kafir, mungkin tidak solehah, hanya tidak solehah saja. Nabi kafir, tidak percaya dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tetap sabar dalam mendidik istri dan anaknya. Sampai-sampai tsunami datang pun dia masih saja mengajak istri dan anaknya untuk dia selamatkan. Enggak diusir dari rumah, tidak melakukan KDRT, tidak protes kepada Allah. Pada itu jauh lebih bermasalah bagi seorang nabi. Seorang nabi istrinya nggak percaya, coba. Anaknya nggak percaya dengan kenabiannya. Ini problem besar Bapak Ibu. Hari ini jangankan nabi, seorang ustadz saja kalau istrinya nggak soleha itu udah beban banget dalam kehidupannya. Udah marah-marah, ya. Sudah marah-marah tuh pada istrinya, pada anaknya. Kamu ini anaknya ustadz loh. Marah-marah itu dengan anaknya. Jangan kau coreng wajah bapakmu, wajah ayahmu. Wah, itu udah luar biasa marah-marah pada anak itu. Nabi Nuh seorang nabi, anaknya kafir. Biasa saja, dia tetap sabar dalam mendidik. Makanya Rasulullah mengatakan, man sabara an su'i khuluqi imraati falahul ajru mislu ajri Ayyub inda bala'i. Jika ada suami-suami yang tetap sabar dalam mendidik istrinya, yang akhlak istrinya itu akhlak yang buruk,
Jadi suami sabar menghadapi akhlak istrinya yang buruk. Ya, mohon maaf, biasanya kalau akhlak istri yang buruk itu seperti apa? Mungkin cerewet gitu ya. Terus mungkin ya suka, ya mohon maaf ya, suka menghibah, suka fitnah misalnya begitu. Yang suami sabar dalam menghadapinya, ya, maka kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub ketika Nabi Ayub Allah uji dengan sakitnya. Jadi diminta untuk sabar. Maka ketika suami-suami hari ini melihat istrinya tidak solehah, ya, ketika suami-suami melihat istrinya enggak solehah, dia lihatnya kehidupan Nabi Nuh, istri Nabi Nuh kafir, maka baginya istri yang tidak soleh itu bukan menjadi masalah besar. Ini adalah momen kesempatan untuk mendidik istri. Jadi jangan sampai suami berpikir istri itu hadiah dalam kehidupannya. Jangan sampai suami berpikir seperti itu. Istri itu bukan hadiah dalam kehidupan kita. Kalau hadiah itu sesuai dengan yang kita miliki. Hadiah itu adalah sesuai dengan yang kita miliki, sesuai dengan prestasi kita. Orang soleh akan mendapat istri yang solehah, itu namanya hadiah, ya, sesuai dengan yang kita miliki. Tapi kenapa kok banyak orang soleh istrinya tidak solehah? Misalnya orang soleh anaknya enggak soleh-solehah. Karena istri dan anak bukan hadiah, tapi itu titipan oleh Allah untuk kita bina, untuk kita didik. Makanya qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluarga dari api neraka. Artinya apa? Ketika seorang suami mendapatkan istri yang tidak solehah, anak yang tidak soleh dan solehah, itu jangan lalu kemudian kita ingin dipisahkan dari kehidupan kita, tapi bagaimana itu kita didik, sabar dalam mendidiknya. Itu amanah dari Allah. Jadi kalau kita melihat dalam konteks ini Bapak Ibu, insya Allah perceraian itu tidak akan terlalu tinggi tingkatnya. Tingkat perceraian itu tidak akan tinggi. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu titipan yang harus diselesaikan, harus dibina, dididik, bukan penyelesaiannya harus diceraikan. Lihat Nabi Nuh, ya, masalahnya lebih besar dari masalah kita hari ini. Lihat Nabi Lut, istrinya LGBT, tapi tidak diceraikan, tetap terus dididik. Meskipun sampai akhir hidupnya juga Allah tidak memberikan hidayah. Istri Nabi Nuh tidak diberikan hidayah oleh Allah. Istri Nabi Lut tidak diberikan hidayah oleh Allah sampai wafatnya mereka. Nah, kalau kita melihat peristiwa yang dialami oleh para nabi tentang masalah rumah tangganya, maka bagi kita hari ini nggak ada apa-apanya. Ya, permasalahan kita tuh kecil dibandingkan peristiwa yang dialami oleh para nabi. Lalu kemudian dibalik, bagaimana kalau istrinya yang solehah, suaminya yang tidak soleh? Ini juga banyak problem, ya. Istri-istri merasa suaminya tidak layak menjadi imam baginya, sehingga hilang ketaatannya kepada suami, muncul kebencian kepada suami. Allah juga sudah memperlihatkan peristiwa itu terhadap siapa? Yaitu terhadap Fir'aun dan istrinya. Ya, Fir'aun dan istrinya. Fir'aun itu bukan saja orang tidak soleh Bapak Ibu, tapi kafir, musyrik. Bukan saja itu, bahkan dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Coba, kurang musyriknya apa lagi coba? Kurang kafirnya apa lagi coba? Fir'aun, zolimnya luar biasa. Ada yang lahir laki-laki dibunuh sama Fir'aun. Tapi istrinya Fir'aun termasuk salah satu di antara 4 wanita yang dijamin masuk surga, ya, salah satu di antara 4 wanita yang dijamin masuk surga, namanya Asia. Jadi seorang wanita, seorang istri yang berada dalam lingkungan, ya, lingkungan atau di bawah cengkraman suami yang zalim, yang kafir, yang musyrik, dan bahkan mengakui dirinya Tuhan, tapi dia bisa menjaga kesolehatannya, tetap menjadi seorang wanita yang solehah. Ini yang luar biasa.
Ya, dia tidak terpengaruh oleh suaminya, meskipun suaminya mungkin setiap hari mengatakan akuilah aku sebagai Tuhan, tapi istrinya tidak pernah mengakui itu. Tetapi istrinya proporsional dan profesional, tidak taat terhadap ajakan-ajakan kesyirikan dan kemusyrikan dan kekufuran, tidak dia taati, tetapi dia tetap mentaati suaminya sebagai seorang suami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini juga banyak istri yang merasa suaminya sudah tidak layak menjadi seorang suami, merasa tidak layak menjadi imam. Akhirnya apa? Dia tidak taat pada suaminya, bukan saja dalam hal-hal agama, tapi termasuk dalam kehidupan sehari-hari dia tidak taat pada suaminya. Gara-gara suaminya tidak mau sholat, gara-gara suaminya mungkin suka judian, mabuk-mabukan, dia tidak mau melayani suaminya sebagai seorang istri. Ini dua hal yang berbeda. Yang tidak boleh ditaati adalah ajakan kekufuran dan kesyirikan, itu nggak boleh kita taati. Setiap perintah dari suami yang perintah itu menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan, maka tidak ada kewajiban bagi istri untuk mentaatinya. Termasuk juga orang tua pada anak, tidak ada kewajiban bagi anak mentaati orang tua jika orang tua itu memerintahkan sesuatu yang sifatnya menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Tidak ada kewajiban mentaatinya. Tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Tapi tetaplah kamu pergauli orang tuamu itu dengan baik di dunia ini. Jadi kita harus bisa memilah-milah mana urusan agama, mana urusan dunia. Harus kita pilah-pilah, jangan kita gabung. Ya. Yang tidak kita taati adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan agama, yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tidak wajib kita taati. Tetapi jangan sampai itu mempengaruhi ya hubungan duniawinya. Jangan sampai anak tidak hormat pada orang tua, anak tidak mengakui orang tuanya gara-gara orang tuanya kafir, gara-gara orang tuanya musyrik, gara-gara orang tuanya nggak sholat, gara-gara orang tuanya masih juga judi-judian, minum-minuman, lalu anak nggak hormat pada orang tua. Ini dua hal yang berbeda, termasuk istri sama suami. Jangan sampai ketaatan istri kepada suami menjadi hilang gara-gara suaminya bukan suami yang soleh. Apalagi istri berpikir bahwa kalau imamnya saja nggak masuk surga, bagaimana makmumnya bisa masuk surga? Ya, jangan sampai berpikir begitu. Lah kamu sebagai suami saja nggak mungkin bisa masuk surga, gimana aku pengikut? Aku jadi makmum, mana mungkin bisa masuk surga? Kalau ada istri bicara begitu, tunjukkan Fir'aun. Ya, coba lihat Fir'aun. Jauh lebih tidak soleh daripada suami-suami hari ini, tapi kenapa istrinya bisa dijamin masuk surga? Itu contoh yang Allah berikan. Nah, di ibadah kurban Bapak Ibu, di ibadah kurban itu prinsipnya, semangatnya juga sama. Ya, Allah membayangkan dulu ya sebuah pengorbanan yang besar bagi seorang Ibrahim. Diharapkan kita yang diperintah kepada kita itu terasa ringan. Nah, jadi intinya adalah dalam kehidupan ini ada objek, ada wadah. Ada objek, ada wadah. Objek itu berada di luar diri kita. Perintah yang Allah berikan kepada kita, permasalahan-permasalahan hidup yang Allah berikan kepada kita, itu objek. Itu nggak bisa kita perkecil. Itu datang dengan sendirinya, itu di luar kemampuan kita. Tapi ada wadah. Wadah itu apa? Yang menampung objek itu. Di mana wadahnya? Pada diri kita. Wadahnya ada pada diri kita. Kita tidak bisa memperkecil masalah, tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memperbesar wadah yang ada pada diri kita untuk menampung permasalahan itu. Ini air Bapak Ibu, ya. Kalau ada orang ingin memberikan kita air 1 liter, lalu kemudian kita siapkan wadahnya segelas ini,
Ya, ini ada kita dapat jatah air 1 liter, tapi yang kita siapkan wadahnya gelas sebesar ini. Kira-kira 1 liter itu airnya banyak apa tidak? Terkesan banyak apa sedikit? Banyak. 1 liter itu banyak. Tapi kalau jatahnya 1 liter yang kita bawa ember besar, bagi kita 1 liter banyak apa sedikit? Sedikit. Sama-sama 1 liter. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah wadahnya. Semakin kecil wadahnya, maka air itu akan semakin terasa banyak. Semakin besar wadah untuk menampungnya, maka air terkesan sedikit. Yang membedakan adalah wadahnya. Ada pertanyaan yang menggelitik, bisakah memasukkan sapi ke dalam lubang jarum? Bisa nggak kira-kira? Memasukkan sapi ke dalam lubang jarum bisa nggak? Bisa. Bisa kalau kita paham mana objek, mana wadah. Bukan objek yang kita kecilkan, tapi wadahnya yang diperbesar. Bagaimana caranya agar sapi bisa masuk lubang jarum? Bukan sapinya yang diperkecil, tapi jarumnya dibuat jarum besar. Ya, dibuat jarum yang besar. Bisa nggak kita bikin jarum besar? Bisa, jarum raksasa. Siapa yang nggak bisa bikin jarum besar? Bikin jarum yang besar sebesar masjid ini berbentuk jarum, ya, itu jarum, tapi jarum raksasa. Buat lubang yang besar, bisa nggak sapi masuk? Bisa, bisa. Bagi yang mengatakan tidak bisa, dia fokus pada objek, tidak fokus pada wadah. Permasalahan hidup kita itu sebetulnya nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Ya, yang menyebabkan kita merasa problem hidup kita itu besar itu karena wadah yang kita siapkan terlalu kecil. Ya, wadah yang kita siapkan untuk menerima masalah itu yang terlalu kecil. Tapi kalau kita siapkan wadah yang besar, maka permasalahan itu akan terkesan kecil. Misalnya ini ada sebuah perusahaan, kita ini sebagai karyawannya, pimpinan perusahaan mengatakan bulan ini semua karyawan gajinya saya potong, semua gajinya dipotong, diurut satu persatu Pak, dengan 1 juta dipotong, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, semuanya 1 juta. Tiba-tiba ke kita pimpinan mengatakan kamu 100.000 saja saya potong gajinya, yang lain 1 juta, kamu 100.000. Kita bilang apa Pak? Bilang apa? Alhamdulillah. Yang lainnya 1 juta, pas kita 100.000. Terasanya kecil apa berat ini? 100.000. Ringan apa berat? Besar apa kecil? Kecil. Coba kita balik, kita ganti kata-katanya. Yang lain 10.000 dipotong. 10.000, pas ke kita 100.000, kita bilang apa? Yang lainnya 10.000, ke kita 100.000. Rasanya berat nggak 100.000? Besar nggak? Besar. Padahal sama-sama 100.000. Yang pertama itu juga 100.000, ini juga 100.000, sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah yang sudah terekam di wadah di diri kita. Apa yang sudah terekam pada diri kita? Yang pertama kan tadi terekam di wadah kita, ya, kita akan gaji dipotong 1 juta. Kita sudah siap dengan 1 juta itu. Sudah terekam dulu nih 1 juta. Tiba-tiba cuma 100.000. Terasa kecil 100.000 karena wadahnya sudah besar. Tapi kalau wadahnya hanya 10.000 pada diri kita, waduh dipotong 10.000 ini. Wah, 10.000. Tiba-tiba 100.000 terasa besar, ya, 100.000 terasa besar. Nah, jadi kita harus paham mana yang objek, mana yang wadah. Maka yang harus kita siapkan dalam hidup ini adalah wadah, karena kita tidak bisa menghindari dari masalah. Kita tidak bisa memperkecil masalah, karena masalah itu datangnya bukan pada diri kita, dari luar diri kita kebanyakan. Kita nggak bisa menginginkan anak kita itu harus soleh seperti kita inginkan, nggak bisa.
Kita nggak bisa menginginkan istri saya harus solehah sebagaimana kita inginkan, itu nggak bisa. Itu urusan Allah. Kita nggak bisa suami saya harus soleh seperti yang saya harapkan, itu nggak bisa. Itu urusan Allah. Kita nggak bisa merubah orang, ya. Kita jangan berpikir saya akan mampu merubah seorang ini yang tidak soleh menjadi soleh. Itu namanya sombong. Nabi saja nggak bisa merubah istrinya gitu. Kita nggak bisa menguasai sesuatu yang berada di luar diri kita. Maka bagaimana agar kita merasa ketika istri tidak soleha, kita merasa ini bukan masalah besar, maka perbesarkanlah wadah pada diri kita untuk mau menerima kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan orang lain, termasuk ketidaksempurnaan istri dan anak-anak kita, ketidaksempurnaan suami dan anak-anak kita. Ini harus kita siapkan dulu wadahnya. Ya, jangan sampai kita berpikir dalam hidup ini, ya berpikirnya apa? Hidup saya tidak boleh ada masalah. Ini permasalahan besar yang sesungguhnya yang harus dihadapi dalam hidup ini. Ya, kita jangan berpikir hidup ini nggak boleh ada masalah. Kalau kita sudah menutup diri dari masalah, maka sekecil apapun masalah itu tuh dianggap menjadi besar. Karena apa? Enggak siap. Hanya mau diberikan 2 tetes air, tetapi gelasnya ditutup. Padahal yang diberikan hanya 2 tetes. Itu melimpah semua, nggak ada yang masuk, melimpah semua. 2 tetes itu menjadi banyak dan besar. Karena apa? Wadahnya ditutup. Maka jangan sekali-kali kita punya prinsip dalam hidup ini, saya hidup jangan ada masalah. Justru stres itu nanti hidupnya. Tapi mari kita buka masalah yang seluas-luasnya pada diri kita, buka wadah untuk menerima permasalahan, sehingga semakin kita lebar dada kita, orang Jawa bilang itu apa? Jembar atine gitu ya. Semakin besar wadah kita siap dalam hidup ini, kita akan semakin merasa hidup itu permasalahannya kecil. Itu yang harus kita siapkan sesungguhnya dalam hidup ini. Wadah, ya, wadah kita siapkan. Maka bagi yang belum menikah, kalau ada yang belum menikah ini hari ini ya, atau bagi panjenengan menasihatkan anaknya, ya, kewajiban seseorang itu dalam mencari pasangan itu bukan lebih kepada mencari yang sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi yang justru wajib dipersiapkan adalah menyiapkan dirinya untuk mendapatkan pasangan yang tidak sempurna. Itu yang jauh lebih penting. Menyiapkan diri untuk menghadapi kekurangan-kekurangan dari pasangannya yang belum dia ketahui di saat dia akan menikahinya. Karena kita semua ini kan orang-orang tertipu oleh suami dan istri. Iya kan? Karena ketika panjenengan menikahi seorang wanita, mesti menganggap itu wanita yang sempurna. Karena apa? Karena belum tahu karakternya, sifatnya, ya, dalamnya belum tahu. Selama ini kan diketahui hanya zahirnya saja. Zahirnya itu bisa dipoles. Ya, terlihat seorang wanita yang sempurna, setelah dinikahi ternyata orang Jawa bilang apa? Jebole. Ya kan gitu kan, ternyata apa, jebol istilahnya. Ternyata gitu kan. Istri-istri juga begitu, banyak istri yang tertipu. Ya, dikira suaminya itu baik, ya, kaya, pemurah, penyayang, setia. Udah dibangga-banggakan sama teman-temannya. Setelah nikah jebule. Ternyata. Jadi kalau di data itu banyak suami-suami dan istri-istri yang tertipu. Dan itu tidak sedikit setelah diketahui kekurangan-kekurangan pasangannya, enggak siap menerima, lalu kemudian kecewa, hilang rasa cintanya, kemudian apa? Lepas. Terjadi ketidakharmonisan,
terjadi kecekcokan yang berakhir dengan perceraian. Jadi cekcoknya rumah tangga, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, itu penyebab utamanya bukan karena suami atau istrinya punya kekurangan, bukan. Karena semua orang punya kekurangan. Penyebab utama cekcoknya rumah tangga itu adalah disebabkan karena masing-masing pasangan tidak siap menerima kekurangan. Itu aja sebetulnya, wadahnya yang tidak disiapkan, karena memang sudah mendambakan seorang pasangan yang ideal banget, padahal tidak ada manusia yang ideal dan sempurna itu. Maka ini luar biasa Bapak Ibu, pelajaran bagi kita, dan inilah yang kemudian dirangkum oleh Rasulullah dalam sabdanya apa? Unzur man asfala minkum wala tanzur man fawqakum. Luar biasa nasihat Rasulullah itu. Dalam hal duniawi ini kata Rasulullah, lihatlah orang yang berada di bawahmu, jangan lihat yang di atas. Apa yang dimaksud dengan orang yang di bawah kita? Orang yang lebih parah hidupnya dari kita. Kalau punya masalah, lebih besar masalahnya dari kita. Kalau masalah istri yang tidak solehah, lihat yang di bawah kita siapa? Lihat Nabi Nuh kan? Lihat Nabi Lut. Lihat para ustadz-ustadz yang istrinya yang nggak solehah gitu. Lihat orang-orang lain yang istrinya lebih tidak solehah daripada istri kita. Kita akan merasa yang kita alami itu kecil permasalahannya. Lihat yang di bawah, yang lebih besar. Kalau istri-istri merasa suami tidak soleh, lihat Asia, lihat Asia, suaminya Fir'aun, dia bisa masuk surga. Jadi lihat yang lebih parah dari yang kita alami. Ketika masalah ekonomi, dia punya masalah ekonomi. Coba kita lihat orang-orang yang lebih bermasalah ekonominya daripada kita. Ya. Coba kita lihat dalam Al-Quran orang-orang soleh, ya Umar bin Khattab soleh, pakainya satu pakaian itu saja ditambal, terus kemudian kotor dicuci, ditunggu sampai kering. Juga kita hari ini mana ada yang begitu Pak, ya, mana ada yang begitu. Nah jadi lihat orang yang lebih besar permasalahan dari kita, lihat yang di bawahmu kata Rasulullah. Ini sebetulnya semangatnya sama dengan semangat Allah mengajarkan pada kita tadi tentang peristiwa-peristiwa itu. Lihat yang lebih besar yang dialami oleh orang-orang di luar kita, sehingga kita merasa yang kita alami itu adalah kecil. Wadahnya kita siapkan dulu. Ya, jadi melihat peristiwa di luar kita itu artinya apa? Kita merekam dulu, menyiapkan wadah pada diri kita. Tapi hal yang seperti ini kata Rasulullah jangan diterapkan dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah, dalam hal ilmu. Ini nggak boleh diterapkan dalam hal kebaikan. Karena apa? Justru nanti justru lebih berbahaya. Ada orang yang sholatnya masih oglangan. Oglang itu kadang-kadang sholat, dia kadang-kadang tidak. Ini udah merasa soleh banget, bisa jadi Bapak Ibu. Kenapa? Yang dilihat temannya yang nggak pernah sholat. Ini ada orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Dibilang sama ibu bapaknya, nak, kamu gimana sih sholatnya kok sok-sok sholat, sok-sok enggak gitu. Dia bilang, Pak, Ma, ini sudah lumayan. Teman saya nggak pernah sholat sama sekali. Dia sudah merasa soleh. Dan merasa soleh, karena yang dilihatnya adalah yang di bawahnya. Kamu baca Al-Qur'annya gimana kok masih gerundal-gerandul kayak gini? Ya, tajwid makhrajnya kok masih belepotan kayak gini? Dia bilang apa? Pak, Ma, teman saya alif aja nggak ngerti, ba aja nggak ngerti, masih mendingan terbata-bata begini ketimbang teman saya ngerti aja enggak. Dia sudah merasa hebat, dia masa ilmunya sudah banyak. Karena apa? Karena yang dilihatnya adalah yang di bawahnya. Maka dalam hal kebaikan lihatlah yang di atas kata Rasulullah. Unzur man fawqakum wa la tanzur man asfala minkum. Lihat yang di atasmu, jangan lihat yang di bawahmu. Ini harus kita, pola hidup kita, pola pikir kita harus kita balik.
Dalam hal duniawi lihat yang di bawah kita, dalam hal kebaikan ukhrawi lihat yang di atas. Maka kata Rasulullah, bertemanlah kita dengan orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang berilmu, orang-orang soleh. Perbanyak kita berteman. Agar apa? Agar kita merasa diri kita itu enggak ada apa-apanya. Ya, kita melihat teman-teman kita yang soleh, kita merasa kita ini belum soleh. Ketika kita melihat orang-orang yang cerdas, ilmunya luas, kita merasa kita tuh nggak ada apa-apa. Kita lihat bagaimana Ustadz Adi Hidayat luar biasa cerdasnya, ya. Ustadz Abdul Somad cerdasnya bagaimana. Kita lihat Gus Baha ilmunya luasnya luar biasa. Kalau kita melihat orang-orang begini, ya Allah, ilmu kita tuh nggak ada seperberapanya dari ilmunya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Gus Baha, Abdul Somad dan seterusnya, Buya Yahya dan seterusnya. Itu nggak ada apa-apanya ilmu kita, ya, luar biasa. Tapi kalau kita lihat teman-teman yang nggak pernah ngaji, kita udah merasa paling pinter gitu, ya, paling pinter. Nah, ini yang harus kita manage, ya, namanya manajemen qalb, ya. Hati kita itu kita tata, ya. Dalam kehidupan dunia Allah mengajarkan pada kita bagaimana kita menyiapkan wadah yang besar. Siapkan wadah yang besar agar kita tidak banyak mengalami kekecewaan. Siapkan hari ini wadah kita untuk menerima kekurangan-kekurangan yang banyak terhadap pasangan hidup kita. Mari kita siapkan wadah yang besar untuk menerima kekurangan-kekurangan yang banyak terhadap anak cucu kita. Ya, kita siapkan wadah yang besar, ya, untuk menghadapi permasalahan-permasalahan hidup ini. Insya Allah dengan kita menyiapkan itu, ya, hidup kita menjadi ringan. Terakhir Bapak Ibu, kalau saya mencontohkan ini, itu seringnya mengamalkan ini ketika saya mau masuk ke kelas untuk mengajarkan, untuk kuliah, ya, mengajar mahasiswa. Itu saya siapkan apa dulu? Saya bayangkan saya masuk kelas itu mahasiswa satu pun tidak ada. Saya bayangkan masalah besar dulu. Ini saya datang mahasiswa semuanya di luar. Saya masuk pertama kali saya masuk di kelas itu cuma saya gitu. Saya bayangkan itu dulu. Kedua, saya bayangkan nanti ketika saya menyampaikan semua mahasiswa itu main HP. Main HP. Saya bayangkan mahasiswa akan banyak ngobrol. Ya, saya menyampaikan mahasiswanya banyak yang ngobrol. Itu saya bayangkan itu dulu. Saya siapkan dulu menghadapi kalau nanti saya ngomong mahasiswa ngobrol, saya sudah siap dulu menghadapinya. Ya, ketika saya menyampaikan materi mahasiswa main HP-HP-an begitu, saya sudah siap dulu menghadapinya. Ketika saya datang, kok mahasiswa nggak ada satu pun di dalam kelas, saya sudah siap dulu. Saya orang pertama masuk ke kelas itu. Saya sudah menyiapkan dulu agar saya tidak marah, tidak emosi. Sudah saya bayangkan dulu masalah yang besar. Ketika saya datang, mahasiswa sudah banyak di kelas. Bagaimana hati saya? Tenang. Yang lambat cuma 1-2 orang biasa. Saya sudah menyiapkan semuanya terlambat. Jadi kalau ada 1-2 orang terlambat, bagi saya itu hal kecil gitu. Karena saya sudah menyiapkan semuanya terlambat. Kalau nggak disiapkan, ada mahasiswa terlambat, terlambatnya itu 1 jam lagi misalnya, ya, itu masih dosen biasanya marah itu. Ini gimana jam segini kok baru datang? Udah tutup pintu dari luar. Tutup pintu dari luar, itu nggak boleh masuk, Pak. Marah, emosi, ya. Dosennya lagi ngomong, mahasiswanya chat-chatan, mahasiswa ngobrol-ngobrol, nggak siap, marah. Kenapa marah? Karena tidak menyiapkan wadah untuk menghadapi masalah. Ya. Beda kalau menghadapi pengajian begini, beda Pak. Pengajian ini saya tidak perlu menyiapkan wadah. Ya. Di pengajian nggak pernah saya menyiapkan wadah, karena orang yang hadir di pengajiannya ada orang-orang yang pengen nyari ilmu, mesti serius mendengarkan. Beda di bangku sekolah. Apalagi saya lihat ketika dulu anak saya di TK, SD, saya lihat, ya Allah, begitu beratnya menjadi guru TK. Berat banget jadi guru TK, Pak. Ya.
Gurunya ngomong belepotan, anaknya main semua di situ. Saya bayangkan, ya Allah, kalau saya ngajar TK bisa stres ini saya. Gitu. Ya, bisa stres. Ngajar anak-anak SD bisa stres. Lah ini anak-anak kita. Jumat kemarin Bapak Ibu, kemarin saya ngisi khutbah di sini. Anak-anak kan libur nih, banyak ngumpul. Itu di tempat ibu-ibu, tendang-tendangan, ngobrol-ngobrolan. Saya aja bingung, saya tadi ngomong apa ya? Terpengaruh sama anak-anak. Jadi butuh konsentrasi. Beda kalau kita khutbah pakai teks, nggak ada masalah Pak. Ya tinggal baca aja gitu. Tapi kita nggak pakai teks kan harus butuh konsentrasi. Tadi menyampaikan apa? Ini kemarin anak-anak di belakang, masya Allah ramainya luar biasa. Ya, mohon ini Bapak Ibu nggih, mohon nanti anak-anaknya kalau ke masjid tolong disampaikan. Ya, di masjid jangan gojek, apalagi Jumat ya. Jumat itu kan ketika khatib khutbah itu tidak boleh ada yang berbicara. Ini tolong nanti anak-anak disampaikan ya, biar nanti bapak-bapak enggak terganggu. Saya yakin bapak-bapak yang duduk di situ khutbah Jumat kemarin pasti merasa terganggu ya, merasa terganggu. Apalagi saya berhadapan langsung Bapak Ibu. Kalau ramainya di samping ini enggak masalah. Ini di depan pintu, saya harus berhadapan dengan mereka gitu kan. Ya Allah, ini saya tadi ngomong apa ya? Ya, itu kalau nggak kita siapkan, wah itu bisa langsung barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim itu. Ya, kalau nggak disiapkan itu. Tapi sebelum khutbah saya melihat anak-anak sudah ngumpul ramai, saya langsung nyiapkan wadahnya, Pak. Siap wadah, nggak apa-apa. Saya bayangkan semuanya tidur semua gitu. Saya bayangkan saya ngomong sendiri deh, bukan? Akhirnya bisa menyampaikan materi sampai selesai. Lah kalau nggak siap itu langsung barakallahu lakum fil Qur'anil azim dah itu. Ya. Oke, itu Bapak Ibu ya. Sedikit yang bisa saya sampaikan ya, semoga ini bermanfaat bagi saya dan bagi panjenengan semua, dan semoga kita bisa menata hati kita dan menghadapi kehidupan ini sehingga kita tidak merasa berat dalam menghadapi permasalahan hidup, kita tidak merasa berat dalam menghadapi kewajiban-kewajiban ibadah yang harus kita lakukan setelah kita membayangkan hal yang berat di luar diri kita. Semoga ini bermanfaat, dan mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Mari kita tutup, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.